Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Andika Putra dengan NIM C1C020141 dari kelas R11 Akuntansi akan mempresentasikan hasil diskusi materi saya mengenai konsep dasar penganggaran. Pengertian penganggaran dan hubungannya dengan perencanaan. Penganggaran adalah perencanaan keuangan suatu organisasi. Penganggaran adalah proses menyusun rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Hubungan penganggaran dengan perencanaan tampak pada fungsi manajemen di mana kedua hal ini saling berhubungan erat. Perencanaan meliputi pengorganisasian dan penganggaran. Penganggaran adalah bagian dari perencanaan dan perencanaan merupakan proses menyusun rencana dan rencana merupakan hasil dari perencanaan. Jenis-jenis rencana. Yang pertama ada tujuan. Yang kedua, tujuan sendiri dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus atau sasaran. Yang kedua adalah peraturan dan kebijakan. Yang ketiga, metode dan standar. Yang keempat, strategi dan organisasi. Yang kelima, program. Yang keenam, prosedur. Yang ketujuh, anggaran. Yang kedelapan, jadwal. Dan yang kesembilan, rencana lainnya. Jenis-jenis badan usaha dan perusahaan. Jenis badan usaha terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama yaitu badan usaha milik negara (BUMN), contohnya Perjan, Perum, dan Persero. Yang kedua badan usaha milik daerah atau BUMD, contohnya perusahaan daerah. Yang ketiga badan usaha milik swasta atau BUMS, contohnya koperasi, perseroan terbatas PT, dan perseroan komanditer CV dan Farma. Yang keempat adalah badan usaha lainnya, seperti cabang perusahaan asing. Jenis-jenis perusahaan. Yang pertama ada perusahaan industri, yang kedua perusahaan dagang, yang ketiga perusahaan jasa, yang keempat perusahaan agraris, dan yang kelima perusahaan ekstraktif. Hubungan akuntansi dan bidang ilmu lainnya. Yang pertama hubungan penganggaran perusahaan dengan akunting. Hubungannya sendiri dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama itu komponen keuangan dari satu anggaran yang umumnya disusun dalam suatu forma akunting. Yang kedua yaitu akunting harga pokok standar, akunting penentuan harga pokok variabel, dan penganggaran merupakan bagian dari akuntansi manajemen. Yang ketiga, akuntansi keuangan mencatat transaksi waktu lalu, sedangkan penganggaran perusahaan mencatat transaksi waktu yang akan datang. Yang keempat, akuntansi keuangan memberi masukan data historis yang relevan, terutama untuk tujuan analisis dalam pengembangan dan anggaran perusahaan. Yang kedua, hubungan penganggaran perusahaan dengan manajemen keuangan. Penganggaran sendiri merupakan perencanaan keuangan. Oleh karenanya, penganggaran merupakan perencanaan keuangan yang mana merupakan salah satu fungsi manajemen, maka penganggaran merupakan salah satu bagian dari manajemen keuangan. Dengan demikian, ruang lingkup manajemen keuangan lebih luas daripada penganggaran, sebab penganggaran tidak mencakup manajemen keuangan, tetapi manajemen keuangan mencakup penganggaran. Tujuan penganggaran, anggaran yang pertama digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Yang kedua, mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga, merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana sehingga dapat mempermudah pengawasan. Yang keempat, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil maksimal. Yang kelima, menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat. Dan yang keenam, menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Manfaat anggaran. Yang pertama adalah segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. Yang kedua dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. Yang ketiga dapat memotivasi dan menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai. Yang keempat menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Yang kelima sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Dan yang keenam menjadi alat pendidikan bagi para manajer. Kelemahan anggaran ada yang pertama yaitu anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap dan akurat. Yang ketiga, bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak akan efektif. Fungsi anggaran ada 3 yaitu fungsi perencanaan di mana anggaran merupakan alat perencanaan tertulis dan untuk menuntut pemikiran teliti dan akan memberikan gambaran yang lebih nyata atau jelas dalam unit dan uang. Yang kedua, fungsi pelaksanaan. Anggaran dijadikan
pedoman sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan. Jadi anggaran penting untuk menyelaraskan setiap bagian kegiatan. Fungsi ketiga yaitu fungsi pengawasan. Anggaran dianggap sebagai alat pengawasan karena dia digunakan sebagai pegangan oleh manajer yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasi untuk dari penilaian dari hasil yang dicapai. Yang selanjutnya itu jenis-jenis anggaran. Yang pertama dari segi dasar penyusunan ada anggaran variabel dan anggaran tetap. Yang kedua dari segi cara penyusunan ada anggaran periodik dan anggaran kontinu. Yang ketiga dari segi jangka waktunya ada anggaran jangka pendek atau anggaran taktis dan anggaran jangka panjang atau anggaran strategis. Dari segi bidangnya ada anggaran operasional dan anggaran keuangan. Dari segi kemampuan menyusun, anggaran terdiri dari anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Lalu dari segi fungsinya, anggaran ada anggaran tertentu dan anggaran kinerja. Dan yang terakhir dari segi metode penentuan harga pokok produk anggaran yang terdiri atas anggaran tradisional atau anggaran konvensional dan anggaran berdasar kegiatan. Anggaran tradisional sendiri atau konvensional terdiri dari atas dua, yaitu anggaran berdasar fungsional dan anggaran berdasar sifat. Baiklah, sekian dari saya dan terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.